Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 5. Hari ini dengan Pak Sigir. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Nah, apa pengertian pecahan? Kemudian apa saja bagian-bagian yang ada pada pecahan, bagaimana operasi hitung pada pecahan, akan kita bahas tuntas kali ini dalam video pembelajaran yang akan Pak Sigir sampaikan. Nah, sebagai pengingat, pada kesempatan ini Pak Sigir kembali mengingatkan, tidak jenuh-jenuhnya Pak Sigir mengingatkan kalian untuk selalu rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, selalu pakai masker, dan stay at home. Bersama-sama kita lawan corona, bersama kita pasti bisa. Oke. Selanjutnya mari kita perhatikan tayangan pada video berikut ini. Pecahan bisa diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan contoh berikut. Di sini Pak Sigit akan menampilkan ilustrasi pecahan dalam bentuk gambar sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah kotak berbentuk persegi. Kotak persegi ini nilainya adalah 1. Berikutnya adalah kotak yang dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian yang berwarna hijau dari 2 bagian, karena kotaknya dibagi menjadi 2, dibaca setengah, dilambangkan dengan 1/2. Jadi nilai kotak yang berwarna hijau itu adalah 1/2. Nilai kotak yang berwarna kuning, kotak kedua, nilainya juga setengah atau 1/2. Berikutnya, di sini ada kotak yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ada satu kotak yang berwarna hijau, artinya yang berwarna hijau adalah hanya 1 bagian dari 4 bagian secara keseluruhan. Dibacanya 1/4 atau 1/4. Jadi nilai kotak yang berwarna hijau adalah 1/4 dilambangkan dengan 1/4. Berikutnya ada kotak yang dibagi menjadi 16 bagian. Yang berwarna hijau 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari 16 bagian dibaca 4/16, dilambangkan dengan 4/16. Jadi kotak yang berwarna hijau, karena ada 4, nilainya adalah 4/16. Setiap kotaknya, setiap kotak hijau, nilainya adalah 1/16. Karena ada 4, maka 4/16. Selanjutnya
masih kotak yang dibagi menjadi 16 bagian. Kemudian yang kita warna hijau ada 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kotak yang berwarna hijau berarti nilainya adalah 1/16. Karena jumlahnya ada 5, berarti 5 bagian dari 16 bagian dibaca 5/16, dilambangkan dengan 5/16. Oke, paham sampai sini nggih? Selanjutnya, pada pecahan terdapat 2 unsur utama. Contoh misalnya bilangan pecahan 1/4. Ada 2 unsur utama pada pecahan, di mana pada 1/4 itu angka 1 itu disebut dengan pembilang, sedangkan 4 pada pecahan 1/4 disebut dengan penyebut. Artinya pada pecahan bilangan yang di atas disebut pembilang, bilangan yang ada di bawah disebut penyebut. Ini penting, perlu kalian ingat-ingat, kalau perlu dicatat. Oke? Nah, ini penting. Sekarang kita masuk kepada operasi hitung penjumlahan pecahan. Di sini ada ilustrasi sebuah kotak yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang berwarna hijau ada 2 bagian, artinya 2/4, 2 bagian dari 4 bagian. Kemudian ditambah berapa? Oke, betul, 1 bagian dari 4 bagian, atau 1/4. Maka hasilnya adalah berapa bagian? 3 bagian dari 4 bagian, dilambangkan dengan 3/4. 3/8 contoh berikutnya ditambah 4/8, hasilnya adalah 7/8. Contoh berikutnya 6/12 ditambah 3/12 sama dengan 9/12. Kalau kita perhatikan dari operasi hitung dengan ilustrasi maupun soal yang Pak Sigit lingkari, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, jadi yang ada di atas saja. Oke, kita lanjut pada operasi hitung pengurangan pecahan. Perhatikan, ada kotak yang dibagi menjadi 4, yang berwarna hijau ada 3, nilainya adalah 3/4, betul. Dikurangi berapa? 2 bagian dari 4 bagian, atau 2/4. Hasilnya
adalah 1 bagian dari 4 bagian atau 1/4. Jelas? Oke, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. 9/10 dikurangi 4/10 sama dengan, bersama-sama, oke, 5/10. Soal berikutnya, 12/15 dikurangi 5/15, hasilnya adalah 7/15. Sama halnya dengan penjumlahan, pada pengurangan yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Jadi penyebutnya diwakili. Artinya syarat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, penyebutnya harus sama. Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Jika penyebut tidak sama, wajib hukumnya untuk disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Demikian tadi paparan tentang materi kita hari ini. Untuk tugasnya atau tindak lanjut dari materi yang sudah Pak Sigit sampaikan, akan Pak Sigit share link nanti di grup. Bisa kalian kerjakan di Google Form, atau mungkin nanti akan Pak Sigit kirimkan soal-soal dalam bentuk file itu, sehingga nanti setelah selesai bisa kalian japri atau kirimkan japri ke Pak Sigit, atau bisa juga lewat grup, sehingga bisa terbaca, bisa terdeteksi siapa yang sedang mengerjakan, nanti mudah untuk mengerjakan. Sementara begitu untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.